Shalom guys, pada malam hari ini kita mau datang pada Tuhan karena Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Kira seperti itu. Mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Mari kita mau berkata, tiada seperti itu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Terkagumku dibuatmu, ku kagum padamu. Tiada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Sekali lagi, anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, oh Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak ganti segenap nafasku menyembahmu selalu. Puji, sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak, bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menangkanmu. Terima kasih Tuhan. Segala puji,
mau datang lebih lagi padamu, menaikkan setiap pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang terbaik dari setiap hidup kami. Karena Tuhan, Kau berkenan atas setiap persembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan. Kami siap menaikkan pujian yang terbaik dari hidup kami. Kami mau naikkan itu semua dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari anak-anak muda, kita lebih lagi semangat memuji Tuhan. Itulah persembahan yang terbaik dari setiap hidup kita, karena setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpin di tengah badai dunia, menakutkan hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diangkatnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Sekali lagi kita katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpin di tengah badai dunia, menakutkan hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiap langkah kita telah diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita sepatutnya berbahagia karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Oh Kudus, ku berbahagia, yakin teguh siapa Dia, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yuk mari angkat tangannya yuk. Yakin teguh, Yesus abadi
ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi, bahagia, amin, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya, selamanya, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi memuji Yesus, memuji Yesus selamanya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, karena kita perlu Tuhan. Sebentar melalui firman-Nya kita akan bertemu bersama dengan Tuhan. Sebab itu, tanpa Tuhan, tanpa firman-Nya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan, kami perlu Engkau, Tuhan, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari kita angkat tangan kita. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu
saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai apa itu persepuluhan. Persepuluhan mungkin menjadi hal yang sangat remeh atau bahkan menjadi hal yang menakutkan oleh sebagian orang Kristen. Namun sebenarnya persepuluhan itu merupakan kunci atau sebuah rahasia agar hidup kita berkecukupan dan diberkati oleh Tuhan. Beberapa orang berpikir bahwa persepuluhan itu hanya memperkaya pendeta ataupun gembala sidang di mana mereka bergereja. Tapi sebenarnya bukan itu. Mari kita lihat bersama-sama dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12. Maleakhi pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan injilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyambut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Jadi persepuluhan dalam Maleakhi dikatakan bahwa itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk memelihara kehidupan di rumah Tuhan. Jadi persepuluhan ini bukanlah sebuah hal yang kita kerjakan musiman atau misalnya saat kita diberkati atau saat kita mempunyai uang lebih, tapi ini adalah pemberian sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan atas segala kenikmatan yang sudah kita rasakan sepanjang hari. Dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, jadi dengan kita memberikan persepuluhan dari hasil yang kita dapatkan, itu sama saja kita memuliakan nama Tuhan. Lalu bagaimana apabila kita tidak memberikan persepuluhan kepada Tuhan? Lalu bagaimanakah jika orang Kristen tidak memberikan persepuluhan? Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ke-9 dikatakan bahwa sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Di situ dikatakan bahwa apabila kita tidak memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, itu sama saja kita membohongi Tuhan, atau bisa saja disebut dengan merampok Tuhan. Persembahan persepuluhan ini sebenarnya sudah berlaku dari sebelum Israel ada. Bahkan dituliskan dalam Nehemia 10 ayat 37 sampai 38 dikatakan bahwa Nehemia juga memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Dan fakta yang lainnya adalah persepuluhan itu bukan kita memberi kepada Tuhan, tetapi kita mengembalikan apa yang sebenarnya menjadi hak Tuhan. Jadi karena Tuhan sudah memberikan kita kehidupan dan juga kita bisa makan, kita bisa bernafas, kita bisa bekerja, kita bisa menghasilkan uang, itu semua karena kemurahan Tuhan. Maka dari itu kita diwajibkan untuk memberikan 1/10-nya untuk pekerjaan Tuhan. Begitu teman-teman. Lalu kepada siapa persepuluhan itu diberikan? Ya, oke. Persepuluhan itu diberikan untuk perbendaharaan di rumah Tuhan. Jadi kita serahkan persepuluhan kita kepada gereja di mana kita bergereja. Biarlah gembala sidang di tempat Anda bergereja yang mengelola keuangan tersebut, dan kita tidak perlu khawatir. Yang penting kita sudah memberikan 1/10 dari hasil yang kita dapat. Untuk urusan yang lain itu biarlah menjadi urusan gembala dan juga Tuhan. Tapi percayalah bahwa gembala sidang ataupun pendeta di tempat Anda bergereja, mereka pasti akan mengelola keuangan itu untuk operasional gereja dan untuk persediaan di gereja. Lalu mungkin ada nih yang berpikiran, lalu bagaimana jika pendeta itu kaya? Atau bahkan jika pendeta itu lebih sukses, lebih kaya dari jemaatnya? Jangan salah arti.
Kalau misalnya pendeta di tempat kalian bergereja mereka menjadi orang kaya, itu berarti bahwa pendeta tersebut berhasil membangun jemaatnya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi tidak perlu memiliki pemikiran yang negatif terhadap pendeta tersebut. Di sisi lain, kita kan tidak pernah tahu bagaimana perjuangan pendeta tersebut saat memulai perintisannya ataupun saat memulai pelayanannya. Selain itu, kita kan tidak pernah tahu bagaimana perjuangannya saat merintis gereja ataupun saat memulai pelayanannya dengan air mata, dengan kesedihan dan pergumulan berat kepada Tuhan. Dan sekali lagi, berikan persembahan persepuluhan itu di tempat kamu beribadah, di tempat kamu bergereja, di tempat kamu bertumbuh. Berikan persembahan persepuluhan itu di sana. Lalu seberapa banyak yang harus kita berikan untuk persepuluhan? Oke, mari kita bahas di sini. Yang namanya persembahan persepuluhan itu berarti 1/10 dari hasil yang kita dapatkan. Ya, bukan hanya dari gaji pokok kita saja, atau misalnya nih, saya sebagai seorang pengusaha, saya sebagai seorang guru, kemudian saya memiliki pekerjaan sampingan sebagai penjual online. Dan bagaimana cara saya untuk memberikan persepuluhan? Saya memberikan persepuluhan dari gaji saya sebagai guru, ditambah 1/10 dari hasil bersih yang saya dapatkan dari jual online selama 1 bulan itu. Begitu teman-teman. Ya, jadi bukan hanya dari penghasilan pokok saja, tapi juga penghasilan yang lain. Ya, dan kita menghitung 1/10 dari hasil penghasilan kita itu sebelum dipotong biaya-biaya yang lain. Maksudnya sebelum kita mengeluarkan uang itu sebagai uang belanja, uang bayar listrik, bayar air, bayar rumah, ataupun lain sebagainya. Jadi benar-benar saat kita menerima gaji itu, kita hitung 1/10-nya, kemudian kita sisihkan untuk diberikan kepada gereja. Lalu bagaimana dengan pelajar atau mungkin anak-anak yang masih sekolah? Apakah mereka juga perlu persepuluhan? Jawabannya adalah iya. Ya, kita mulai dari kecil sedini mungkin diajarkan untuk persepuluhan. Saya pun demikian. Jadi saya mulai dari SMP dulu sudah mulai persepuluhan, meskipun gak banyak, cuma 100 seminggu, 200 seminggu. Tapi dari hal kecil itu saya berusaha untuk taat kepada Tuhan. Karena apabila kita setia dalam perkara kecil, pasti Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Jadi nanti apabila Tuhan memberikan berkat lebih kepada kita, kita sudah tidak berhitungan lagi dan tidak pikir-pikir lagi. Jadi misalnya nih, kalian pelajar nih, dalam 1 hari kalian kasih uang 10.000, uang jajan 10.000. Berarti dalam 1 hari kalian wajib untuk perpuluhan sebanyak 1.000 rupiah. Kalian kumpulkan selama 1 bulan, baru kalian setorkan ke gereja di mana kalian bergereja, gitu. Nah, kalau misalnya dari hal yang seperti itu aja kalian sudah terbiasa, nanti apabila Tuhan sudah memberikan berkat yang lebih, misalnya saat kalian bekerja, kalian akan digaji 100 juta, kalian tidak akan segan untuk memberikan 10 jutanya sebagai persepuluhan kepada Tuhan. Kalian sudah tidak berhitungan lagi dan secara ikhlas memberikan itu untuk persepuluhan. Karena itu adalah bagiannya Tuhan. Kita jangan terlalu perhitungan kepada Tuhan. Coba kalau dibalik, kalau Tuhan mulai perhitungan dengan kita, apa yang dapat kita lakukan? Dan sekali lagi, jangan pernah berpikir bahwa uang kita itu hanya pas-pasan. Kalau misalnya dipakai untuk persepuluhan, semuanya akan kurang. Jangan salah. Saya pernah merasakan itu secara pribadi. Waktu itu saya merasa bahwa uang saya hanya segini. Kalau misalnya uang ini saya gunakan untuk persepuluhan, saya akan kekurangan. Saya nggak bisa makan. Saya nggak bisa beli pulsa misalnya. Tapi saat saya mulai mencoba untuk melawan diri saya dan memberikan uang yang menjadi hak Tuhan itu, dan saya setorkan ke gereja, di situ kita akan merasakan bahwa Tuhan nggak pernah membiarkan kita kelaparan ataupun kekurangan. Malahan saya merasa bahwa saat itu Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan saya. Bahkan sampai saya menerima uang bulan depannya, saya masih bisa menikmati kehidupan saya seperti biasa, tanpa merasa kekurangan seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Dapat juga dilihat dalam Maleakhi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10c. Di situ dikatakan bahwa apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya, ayat
ayat itu akan digenapi apabila kita taat akan firman Tuhan. Mungkin ada juga yang berpikir, tapi kan uangnya cuma segini, nggak banyak loh, nggak sampai 1 juta, nggak sampai 100 ribu. Jangan salah, nggak usah dilihat seberapa nominal yang kalian kumpulkan untuk persepuluhan. Seberapapun itu layak untuk diberikan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat nominal yang kalian berikan, tetapi Tuhan melihat kesetiaan hati saat kalian memberi. Seberapapun itu, kembalikan kepada Tuhan, karena itu adalah hak Tuhan, bukan lagi hak kalian. Itu adalah milik Tuhan. Kita memang bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi tanpa kita memberi. Kita bisa melihat dalam ayat Alkitab di 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saat kita memberikan persepuluhan, jangan berpikiran macam-macam, dan berikanlah persepuluhan kalian itu dengan hati yang senang, hati yang sukacita dan ikhlas. Maka Tuhan akan memberikan berkatnya, menghentikan berkatnya kepadamu sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan, sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi mulai sekarang, kalau misalnya kamu belum pernah berpuluhan, mulailah mencoba untuk memberikan persepuluhan kepada Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pemberianmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih di dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat tangan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Haleluya, haleluya, terima kasih ya Tuhan. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami selalu hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Karena kami percaya bahwa pengharapan ada di dalam Engkau. Biarlah hidup kami ya Tuhan terus sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan Yesus supaya kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan, Kau akan terus pimpin kami, tuntun kami, ajar kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam tiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah kami boleh tetap hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu ya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, katakan haleluya.
Haleluya. Mari kita mau lebih lagi menaikkan satu pujian sebagai ucapan syukur kita atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Firman Tuhan menjadi berita dalam hidup kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman